Now we are presenting the last speaker, the last but not least, for today's webinar, Dr. Fitriani. She is currently a senior researcher at the Center Strategy and International Studies, CSIS, one of the leading think tank in international relation issue in Indonesia. Her main interest is in defense and security in Asia Pacific, women in peace and security, non-traditional security, and Indonesian foreign policy. Dr. Fitriani, I am now going to hand it over to you. Thank you for having me. Good afternoon, my friends and colleagues in Indonesia, and good evening for those following in Australia. I don't know whether you get my slides because I send it quite late, but today my presentation will cover on the role of UN female peacekeeper in handling COVID-19 pandemic. Okay, and, please be on time, 7 minutes, okay? Okay. Should I share my screen or? Yes, if you have, because you're quite late, so maybe you can collect it. You cannot collect. Okay. 7 minutes. It's quite. Okay, probably 8 minutes. Thank you. Okay, I will share. Okay. Presentasinya boleh bahasa Indonesia nggak? PowerPoint-nya bahasa Inggris? Atau if I can present, my slide is in English. So if my English does not, you can read it in English, but my mother tongue is Bahasa, so I would like to speak in Bahasa, if I may. Selamat sore. Yang akan saya presentasikan hari ini adalah tentang peran pasukan perdamaian perempuan PBB dalam COVID-19. Bulan Agustus ini Indonesia memegang presidensi di DKPBB, karena sampai akhir tahun ini Indonesia duduk Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Keamanan adalah yang yang mengotorisasi pengiriman pasukan perdamaian. Presentasi saya ada 4 urutannya. Yang pertama adalah bagaimana pasukan perdamaian itu berevolusi. Dia bagaimana karakternya dan apa yang terjadi sekarang. Bagaimana pasukan perdamaian itu ikut serta dalam penanganan COVID-19. Yang kedua yang saya akan bahas adalah landasan tentang Women Peace and Security Resolution. Itu adalah resolusi yang dikeluarkan oleh DKPBB. Dan ada beberapa resolusi DKPBB yang mendukung tentang bagaimana perempuan diikutsertakan dalam segala bentuk krisis di mana perempuan bisa berada dalam posisi rentan, karena ada berbagai jenis konflik, termasuk konflik di saat bencana alam, dan ini bisa dimasukkan dalam jenis bencana alam. Yang ketiga adalah bagaimana sejauh ini di dunia kita memiliki keterlibatan female peacekeeper, dan kedepannya bagaimana? Apa yang dari data yang telah saya kumpulkan, bagaimana kedepannya? Jadi yang pertama-tama apa itu peacekeeping? Peacekeeping itu dibentuk tahun 1948. Pada saat dibentuknya itu pertama-tama adalah di deploy atau ditempatkan saat konflik sudah selesai, di mana kesepakatan damai itu sudah berjalan. Maaf ya, saya ada anak saya, nggak apa-apa ya, dia ikut. It's okay. Oke, pasukan perdamaian itu bisa menggunakan militer kebanyakan karena kita tidak bisa mengirim orang masyarakat sipil secara umum ke daerah konflik atau daerah bencana karena akan menjadi lebih parah. Dan itu bisa terbentuk dua-dua, baik itu militer maupun polisi. Nah, dalam perkembangannya pasukan perdamaian itu tidak hanya militer saja, tapi ada upaya untuk misalnya mengirim dalam bentuk-bentuk lain. Dulu tuh kebanyakan militer, tapi sekarang ketika sudah harus mengamankan pembentukan negara, pemilu, dan juga dalam penanganan keteraturan masyarakat di saat pandemi. Sorry banget ya.
di saat pandemi ada perubahan dari bab PBB dalam keikutsertaannya. Jadi yang pertama itu adalah hanya diturunkan pada saat Pacific Settlement of Dispute. Itu berarti pasukan perdamaian baru dideploy ketika sudah ada persetujuan perdamaian. Yang kedua itu ketika ada suatu kondisi darurat di mana negara tidak bisa menangani kondisi itu sendiri, pasukan perdamaian bisa diturunkan. Ini pernah dilakukan pada saat penanganan krisis Ebola tahun 2011 sampai 2012 sampai 2014. Dan ini yang membuat penanganan Ebola di Afrika Barat itu ditangani dengan cepat. Dan ini waktu itu bisa dipropos Dewan Keamanan, tapi saatnya Dewan Keamanan saat ini sedang tidak berjalan dengan baik karena ada konflik antar negara besar yang kita tahu, Amerika dan China. Yang ketiga adalah aktivasi bab yang keempat tentang pengaturan kawasan. Nah, sejauh mana pasukan perdamaian ini terdiri dari perempuan. Ini adalah progresnya, bisa dibaca sendiri, tapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana sejak tahun 2000 kita memiliki resolusi Women, Peace and Security. Tahun ini harusnya ulang tahun ke-20 atau 2 dekade Women, Peace and Security Resolution, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi secara penuh dan aktif dan meaningful dari perempuan di bidang keamanan dan perdamaian. Ada beberapa resolusi yang saya tampilkan di sini. Sejauh ini sudah ada sekitar 15 resolusi tentang Women, Peace and Security yang temanya mengikutsertakan perempuan. Dia menjadi penting, kenapa? Karena sebelumnya di dunia penanganan konflik dan perdamaian itu jarang sekali melibatkan perempuan. Resolusi 1820 itu misalnya melihat bagaimana kekerasan seksual sebagai taktik dari perang, dan bagaimana resolusi 1889 itu diperlukan adanya target gitu, karena semua orang bilang kita lebih perlu banyak perempuan, kita lebih banyak perempuan bisa ikut serta, tapi apa targetnya gitu. Jadi resolusi tahun 2009 itu yang menunjukkan bahwa ini adalah goal-nya loh. Ini kita mau ada target dan ini targetnya. Sebenarnya ini ada target yang ketiga, ini selalu moving target. Tadinya targetnya 2015 gitu. 15 tahun dari resolusi Women, Peace and Security gitu, yang pertama kali dikeluarkan. Tapi itu tidak tercapai. Jadi akhirnya dimundurkan lagi. Jadi realisnya kapan nih? Realisnya nanti mendekati SDGs 2030. Jadi kira-kira gini. Tapi sejauh ini jumlahnya masih berada di bawah. Dan resolusi tahun 2015 di situ dikatakan bahwa diperlukan peran perempuan termasuk pasukan perdamaian untuk menangani berbagai kondisi di mana perempuan berada dalam konflik. Nah, sejauh ini peran pasukan perdamaian ini adalah apa saja tugas mereka yang diberikan, tapi mereka mendapatkan tugas secara khusus tanpa adanya pelatihan tambahan, karena sejauh ini belum ada amandemen terhadap basic training untuk peacekeeper gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah adanya endorsement terutama dari Undersecretary General di bidang peace operation yang mengatakan bahwa perempuan itu esensial gitu. Dan oleh karena itu perempuan harus diikutsertakan dalam respon terhadap COVID baik internasional, nasional maupun lokal gitu. Tapi kita menanyakan gitu, kenapa kalau peran perempuan dalam penanganan COVID ini sebagai pasukan perdamaian itu misalnya implementasi hygiene kit, sanitation policies, memberikan distribusi alat kesehatan, dan juga memberi penjelasan tentang misinformasi atau hoax yang ada di sekitar COVID, itu mengapa harus perempuan gitu?
katanya keikutsertaan perempuan itu bisa membuat pasukan perdamaian lebih ramah. Dia meningkatkan performance, kinerjanya diterima dengan lebih baik di masyarakat, aksesnya lebih bagus ke dalam kelompok perempuan, terutama adanya kepercayaan terhadap perempuan karena perempuan dianggap lebih jujur gitu, mengurangi konflik gitu. Jadi ketika ada kerusuhan biasa ada ketidakcocokan, ketegangan bisa yang diturunkan pasukan perdamaian perempuan dan juga sebagai role model bagi perempuan di daerah misi. Nah, yang kita lihat di sini adalah bagaimana sebenarnya jumlah pasukan perdamaian perempuan masih sedikit, relatif cenderung sedikit. Karena ini adalah persentase yang negara-negara di top paling tingginya itu jumlah perempuan paling besar ya hanya 15%-an gitu kan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apakah ada kemauan untuk melakukan deployment atau pengiriman pasukan perdamaian yang lebih banyak. Padahal negara-negara itu di satu sisi melakukan embargo terhadap keluar masuknya. Iya, Dr. Fitri. Sorry, yes. Dan ada permasalahan-permasalahan yang secara spesifik dialami oleh perempuan yang tadi juga telah dibahas oleh Profesor Katrina, Liko, dan juga Dr. Ella dan rekan-rekan lain yang mengenai kekerasan domestik gitu dan juga kekerasan struktural gitu, baik di bidang ekonomi maupun lainnya. Bagaimana peran pasukan perdamaian perempuan itu bisa berdampak atau lebih berdampak. Nah, ini adalah penelitian yang masih berjalan. Saya masih mengsegregasi data yang ada dan saya sudah berusaha membandingkan database, memasukkan datanya satu-satu karena itu bentuknya angka, jadi saya masih membagikan ke presentasi. Sejauh ini belum ada perubahan. Di sebelah kanan itu adalah grafik perbandingan jumlahnya tidak terlalu berbeda, dan ini saya convert ke persen. Presentasi perempuan di pasukan perdamaian dari November 2019 sebelum COVID sampai sekarang saat ini jumlahnya masih stabil di sekitar 6,4-6,5%. Belum ada penarikan pasukan, belum ada deployment lebih banyak untuk pasukan perdamaian perempuan. Itu satu. Nah, padahal ada upaya untuk meningkatkan panggilan bahwa pasukan perdamaian perempuan lebih penting, adanya peran-peran tambahan gitu. Jadi tentu saja naratif dengan apa yang terjadi di lapangan itu berbeda. Nah, ini menjadi suatu permasalahan gitu. Yang kedua adalah meskipun sudah ada panggilan melalui resolusi Women Peace and Security dan panggilan dari Undersecretary General tadi, masalahnya adalah perempuan belum berada dalam suatu posisi leadership gitu. Jumlah perempuan yang menjadi force commander baru ada 2. Satu dari Norway, satu lagi dari Australia, dan deputy force commander baru ada 2 juga gitu. Bagaimana kita bisa mengharapkan peran perempuan berada dalam suatu posisi yang signifikan untuk membuat perubahan dan tidak hanya menjadi kelompok yang dikirim hanya untuk menjadi korban atau menjadi alat gitu, tanpa memikirkan suatu strategi bahwa ini adalah kebijakan yang tepat untuk diambil gitu kan, atau memikirkan bahwa sebelum mereka dikirimkan apakah saya mendapatkan pelatihan yang cukup, apakah saya mendapatkan perlindungan yang cukup. Dan pertanyaan ketiga yang saya tanyakan justru kepada saya sebagai peneliti adalah, karena ini adalah proses reflektif, ketika saya menanyakan mengapa peran perempuan, pasukan perdamaian perempuan ini esensial, apakah saya menjadi esensialis gitu? Apakah saya memainkan role bahwa saya menempatkan beban kepada pasukan perdamaian itu lebih hanya karena dia perempuan? Itu tidak adil. Mengapa? Karena kita selalu bermain dan kita membiarkan adanya peran-peran ganda terhadap perempuan. Dan itu menjadikan beban tanpa memberikan mereka misalnya upaya pelatihan lebih lanjut. Ada upaya misalnya dari LC Initiative yang dibiayai oleh Kanada dan Norway yang sedang melakukan assessment, yang melakukan itu Cornell University dengan DCAF Geneva Center of Disarmament. Saya menjadi salah satu reviewernya. Dia menganalisa 10 barrier bagaimana perempuan bisa masuki pasukan perdamaian gitu, dan
ketika negara itu boleh menggunakan toolkit ini, dan ketika suatu negara kontributor itu mengetahui, oh ternyata barrier dari negara kita itu ada di barrier struktural loh, oh enggak, barrier dari negara kita tuh barrier budaya loh, mereka bisa mengadres itu, dan harapannya Asia Inisiatif akan memberikan insentif berupa uang. Tapi pertanyaannya lagi adalah, apakah negara dengan insentif uang itu akan bersedia untuk mengirimkan lebih banyak pasukan perdamaian gitu. Apalagi ketika kita mendapat pertanyaan ya, dalam penanganan COVID ini, perempuan di dalam negaranya juga mengalami double burden. Mereka harus bekerja di dalam rumah, harus menjadi ibu juga, menjadi pengajar di rumah, menjadi guru anak-anaknya. Apakah negara itu mau mengirimkan perempuannya, polisi dan militernya ke luar negeri menjadi pasukan perdamaian? Sekian dari saya, semoga saya tidak memakan waktu terlalu banyak.